Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bapak-bapak juga banyak, ada banyak bapak-bapak. Oke, kita akan melanjutkan ya seri 7 dosa maut. Wah, dosa maut. Dan kita akan belajar tentang amarah. Nah, tentang amarah, tentang marah. Sebelum kita berdoa, saya perlu tanya dulu nih, siapa yang suka marah-marah? Nggak ada yang marah-marah ya? Nggak ada yang ngaku atau gimana? Biasanya kalau suka marah-marah, tunjuk orang lain. 4 jari, sebenarnya lihat diri sendiri. Oke. Oke, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan boleh pimpin kami, memberkati kami sepanjang sampai dari pagi sampai sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, sehingga kami boleh belajar sekali lagi bagaimana Tuhan boleh beranugerah bagi kami manusia yang lemah. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas satu tema, bagaimana kami bisa lepas dari dosa maut, terutama di dalam amarah. Ya Tuhan, bimbing hamba-Mu ini yang terbatas, dan juga berkati kami semua yang mendengarkan, dan kiranya setiap firman Tuhan ini boleh kami renungkan, dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bebas dari 7 dosa maut. Amarah ya, semua dosa kita mesti tahu bahwa dosa itu upahnya maut. Jadi kalau dikatakan 7 dosa maut, 7 dosa, bukan berarti ini 7 dosa yang paling maut mematikan. Enggak, bahkan kalau lihat sombong ya, Bapak Ibu yang kemarin sombong ya. Sombong kelihatan enggak? Orang sombong kelihatan enggak? Biasanya enggak ya. Kok maut? Kok maut ya? Malas, contoh ya malas. Malas kan cuma buat diri sendiri. Nggak ganggu apa-apa. Kenapa mematikan? Kenapa maut? Nah, kita mesti mengerti bahwa dosa sebenarnya tidak di dalam klasifikasi semua dosa itu adalah dosa maut. Dosa yang mengakibatkan kematian, keterpisahan daripada Allah kita itu sendiri. Maka kalau dikatakan, apakah ini 7 ini paling utama? Nah, memang ini berdasarkan dari Katolik ya, ini tradisi dari Katolik. Sudah dibahas oleh Ibu Grace, itu berdasarkan dari paus, seorang paus. Nah, tapi kita lihat, kenapa sih 7 dosa maut itu dikatakan demikian? Prinsipnya ini bukan dosa yang lebih powerful, yang lebih mesti kita hati-hati. Betul ada hati-hatinya, semua dosa kita harus hati-hatikan. Bukan berkata ini paling mematikan kalau dosa ini, dosa amarah langsung mati, nggak ada keselamatan. Tidak, dosa ini pun bisa diampuni. Dosa sombong juga bisa diampuni. Tapi kenapa mematikan, kenapa maut? Tetapi kita mesti mengerti, 7 dosa maut itu menjadi gerbang dari dosa-dosa selanjutnya. Gerbang. Mulai dari sombong. Sombong, kalau ketemu orang lagi sombong juga, kita emosi. Iri. Udah iri, itu membuat kita mau pengen membunuh. Bukankah yang namanya Kain dan Habel? Kain dan Habel ya, kita tahu dia membunuh daripada adiknya. Kain membunuh Habel. Tetapi asal mulanya adalah dia merasa layak diterima sembahannya di hadapan Tuhan. Tetapi dia lihat adiknya malah diterima. Maka dia iri. Dari situ Tuhan berkata, dia marah. Jangan sampai dosa ini berkuasa. Tapi kamu harus kuasai dosa ini. Maka apa yang terjadi? Kain memanggil adiknya, akhirnya dibunuh. Amarah terjadi. Jadi kalau dilihat, dosa antara dosa kesombongan, dosa iri hati, itu selalu nempel. Akibatnya jadi kepada yang namanya amarah. Selalu ada dosa ini. Contoh lain ya, contoh di dalam dosa-dosa ini. Mencuri kita tahu dosa ya. Tapi gerbang masuknya dari mana? Biasanya dari iri hati, betul ya? Bisa juga dari mana? Keserakahan. Kita belajar lagi di minggu berikutnya, serakah. Kita udah punya banyak, dia korupsi lagi. Serakah kan, mencuri. Kok bisa ya? Udah gajinya banyak, tunjangannya banyak, hartanya banyak, korupsi bertriliun-triliun. Kok bisa? Atau misalkan malas. Sudahlah, saya daripada kerja capek-capek, saya mendingan malas tidur-tiduran, maka apa yang dilakukan? Mencuri. Artinya ini 7 dosa maut bukan lebih besar, lebih mematikan di dalam konsep semua dosa ini mematikan. Dan semua dosa ini bisa diampuni Tuhan, kecuali menghujat Roh Kudus. Itu di dalam Alkitab clear, tidak bisa diampuni. Tapi dosa ini sekali lagi mematikan di dalam ini gerbang daripada dosa-dosa selanjutnya. Dosa-dosanya itu semakin diekspresikan kalau kita terus menahan daripada 7 dosa ini. Lalu
kita masuk ke dalam bagian kemarahan, amarah. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Dari mana sih asal kemarahan? Kalau ditanya asal mula dari kemarahan. Oke ya, satu kali ada seorang anak laki-laki bertanya kepada papanya. Dia bertanya, "Pak, kapan sih perang pertama, dunia pertama itu dimulai?" Seorang papanya berkata kepada anak, "Nak, itu terjadi karena Jerman menyerbu Belgia. Perang itu terjadi." Terus istrinya itu, mamanya itu lagi cuci piring. Dia dengar itu, dia bilang, "Enggak, bukan begitu. Itu karena ada terjadinya pembunuhan. Kalau nggak ada terjadi pembunuhan, itu nggak mungkin terjadi perang dunia pertama." Terus papanya merasa marah. Dia bilang, "Kenapa saya lagi ngomong sama anaknya, kok istri ikut campur? Hei kamu, saya lagi ngomong sama anak saya, ngapain kamu ikut campur? Cuci piring saja." Langsung mamanya, istrinya itu langsung berkata, "Itu kan anak saya kan bisa kasih tahu yang benar." Langsung suaminya itu berkata, "Udah kamu pulang saja, kembali ke kamar, jangan ikut campur." Langsung dia pas pulang, dia banting dulu, terus dia tutup pintu, dia gebrak. Langsung si anaknya berkata, "Saya tahu kenapa perang dunia terjadi. Karena marah, ada kemarahan terjadi." Lalu kita mesti lihat di dalam hal ini bagaimana kita bisa membedakan marah. Maka ini slide pertama saya, ini bahan beberapa mayoritas dari Pendeta Yadi. Saya bersyukur ada bahan yang dibaca, Bapak Ibu bisa membaca juga di dalam 7 dosa maut. Ini marah, murka, dan amarah ya. Ini sekali lagi tadi prinsipnya ini adalah gerbang bagi dosa-dosa yang lain. Nah, maka ini lahir dari dosa karena rasa frustasi. Jadi ini rasa frustasi juga bersamaan dengan kesombongan dan iri hati. Ini sama, minggu lalu Vikaris Grace sudah berkata bahwa iblis itu sombong. Sombong. Dan juga iri. Kenapa mesti dia yang dipuji? Kenapa Allah yang harus dipuji? Sombong. Dia merasa dia layak untuk dipuji, dia iri terhadap puji-pujian kepada Allah. Maka apa yang dilakukan? Dia marah. Tapi tentu Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, dia menghukum. Dia hukum, dia lemparkan ke surga. Ini yang terjadi. Jadi ini juga lahir dari rasa frustasi. Dia lihat orang lain lebih baik, orang lain lebih indah. Maka muncul kesombongan, merasa diri layak, dan juga iri hati. Ini kalau khotbah di ibu-ibu, contohnya bisa juga ibu-ibu ya. Kalau misalnya dilihat Instagram atau lagi lihat ada anak ternyata jauh lebih pintar dari anak saya. Biasa gimana tuh? Ih, dia udah les Mandarin nih. Saya belum les Mandarin. Waduh. Terus tiba-tiba lesin Mandarin. Ternyata Mandarinnya lebih bagus. Atau contoh misalkan musik. Dia udah bisa piano, kita bisa piano. Ternyata berapa saat kemudian lihat di Instagram, lihat itu, dia tampil, dia bisa alat musik yang lain. Sedangkan anak yang lain tuh bisa mainnya suling doang. Matilah. Udah mulai merasa itu ada iri hati, terus bisa anak saya lebih pintar, layak. Nah, itu bisa pulang-pulang bisa dua akibatnya. Banyak sih akibatnya. Kalau lihat tuh misalkan mempersaingkan antara itu, bisa pulang-pulang tuh yang dimarahin anaknya. Kenapa kamu nggak lebih pintar dari anak itu? Itu anak tetangga marahin itu, menyinggung hati mama. Kamu harus lebih pintar. Anak dipermasalahkan. Begitupun juga bisa jadi suami disalahkan. Kamu ini kerja terus, lihat tuh anak. Bisa marah. Atau bisa salahkan keadaan diri. Kenapa saya nikah sama kamu ya? Wah, langsung kepikir semua. Lama-lama ya, frustasi itu menyebabkan kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa Tuhan ada di sini? Kenapa saya menempatkan saya di keluarga ini? Tentu ini akarnya pelan-pelan, dipupuk, lama kemarahan itu, lama-lama dia melawan Tuhan. Maka ini dosa yang parah sekali, parah, bisa membunuh, kebencian itu terjadi. Nah biasanya kemarahan ini dalam Pendeta Yadi menceritakan, kemarahan biasanya karena kita dirugikan dan juga bersifat munafik. Contoh seperti politisi yang marah, mengatasnamakan rakyat yang rugi, tapi sebenarnya untuk diri sendiri ada kemunafikan, itu juga ada. Karena kerugian finansial, kenyamanan, reputasi, itu bisa memicu kemarahan. Dan sekali lagi, dosa ini selalu berbarengan dengan dosa kesombongan. Layak, iri. Wah, kalau misalnya dilihat ya, ini kemarahan, merasa dirugikan. Saya besar di kampus yang senioritas ada. Bapak Ibu kalau di situ ya. Perang antara jurusan ya. Saya pertama kali masuk tuh langsung perang antara industri versus minyak. Wah, gila. Industri tekniknya teknik
Maaf, banci. Kenapa? Banyak cewek-ceweknya, cowoknya dikit. Minyak semua, minum oli semua, minum ini semua. Wah, ini serem banget. Masuk baru pertama kali udah begitu. Tahu gak gara-gara apa? Di tongkrongan, Bapak Ibu bayangkan tongkrongan ya. Terus cuma lihat-lihatan doang. Langsung, apa lu? Apa lu? Apa? Sini lu, anak mana lu? Yang berantem, angkatan 2007 sama 2005 mereka. Tapi yang dibawa berantem semuanya. Aduh, ampun. Kenapa? Ada hal yang dirugikan, harga diri dia. Kenapa? Karena sebenarnya jemaat atas namakan, ya kan, munafik juga ya. Ini kita dijolimi, kita diserang, kita angkatan saya, tongkrongan kita diambil. Wah, itu terjadi. Dan itu tentu adalah dosa yang bisa menghancurkan, destruktif. Bapak Ibu tahu Angry Bird ya, Angry Bird. Ada yang pernah main Angry Bird lagi bosan kan Angry Bird itu kan angry ya, mukanya angry. Tujuannya apa? Kemarahan itu ujung-ujungnya destruktif. Mendestruktifkan si Angry Bird sama juga yang diserang kan si babi-babi itu kan ya. Seingat saya babi ya. Kan begitu ya. Jadi dia sengaja menghancurkan diri sendiri, sengaja destruktif. Jadi lose, kalah. Amarah itu terjadi. Lalu pertanyaan berikutnya, dalam slide berikutnya. Pertanyaan kita, boleh gak kita marah kalau gitu? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Boleh gak marah? Ntar kalau ada Tea di sini, Mama nggak boleh marah-marah ya, inget tuh. Atau misalnya di sini siapa ya? Siapalah kita bisa lihat, nggak boleh marah-marah. Boleh nggak kita marah? Boleh nggak? Berarti yang bilang boleh, mesti ada argumentasi. Kenapa? Kenapa kita boleh marah? Boleh nggak kita marah? Kesempatan nih, yang suka marah-marah ada alasan. Mesti difoto nih, alas. Meneladani Kristus. Oh, Kristus marah-marah juga. Oke. Boleh. Kalau ngomong Kristus udah end of discussion lah. Udah selesai. Karena boleh nggak kita marah? Bapak Ibu pernah marah kan? Boleh. Pernah ya? Boleh, Pak Elfrid bilang boleh. Kenapa itu? Kalau nggak sesuai firman Tuhan. Ya, kita katakan benar, kita boleh marah. Tapi ada marah yang sebenarnya tidak boleh. Ada marah yang berdosa, ada marah yang tidak berdosa. Kita ada argumen pertama yaitu Tuhan menciptakan kita, the image of God. Itu kita ada emosinya, aspek afeksi. Berapa bulan lalu kita sudah belajar tahun lalu ya, itu Jonathan Edwards, ada afeksi, emosi. Artinya apa? Kita nggak diciptakan robot. Anak saya dapat Barbie, dipencet, tutut, bisa ini, dia senyum terus, dipukul-pukul senyum terus. Kita nggak seperti itu ya. Kita nggak seperti Barbie dipukul-pukul senyum, kamu dimarah-marahin, dimaki-maki, dihina-hina, terus kita nggak boleh marah, senyum terus. Enggak, kita bukan stoik yang tidak ada emosi, atau kita menjadi robot. Bahkan di dalam Efesus pasal 4, kita buka ya, Efesus pasal 4, Alkitab memberi indikasi ada kemarahan yang kudus. Efesus pasal 4, saya baca ayat 26, Bapak Ibu, boleh melanjutkan di ayat 27 ya. Efesus pasal 4, ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ayat 27. Iya, ini jelas. Efesus pasal 4 ketika berbicara tentang manusia baru dikatakan kamu boleh marah. Tapi jangan sampai kamu berdosa, jangan sampai matahari terbenam. Dan jangan berikan kesempatan kepada si iblis. Ada, kita boleh marah. Kita boleh. Contoh, kemarahan. Allah itu marah loh. Percaya nggak? Percayalah, saya hamba Tuhan. Tapi ada di Alkitab. Susah kalau nggak percaya. Di Alkitab, di dalam Roma 1, dikata murka Allah. Katanya murka. Murka Allah nyata terhadap setiap orang-orang yang melakukan dosa. Murka Allah nyata terhadap kelaliman, kefasikan. Murka Allah. Loh, Allah marah. Boleh gak malah? Malah. Karena kita meneladani Yesus Kristus, meneladani Allah kita. Maka kalau kita katakan mau pengen serupa dengan Yesus, serupa dengan Bapa kita yang di surga. Maka kalau Allah itu marah terhadap dosa, kefasikan, maka kita harus juga marah. Melihat ada ketidaksesuaian, penghinaan. Saya waktu itu di dalam kelas, waktu di STRI ya, itu ada ini kan, iseng-iseng ya, di agama yang lain ya, kalau benda-benda yang sakral bagi dia dibakar langsung rusuhan kan ya. Bapak Ibu masih nangkep maksud saya.
Tetapi ada yang lucu ya, orang Kristen, simbol kita kan ada yang, kalau Katolik kan ada Yesusnya kan. Kalau kita tidak ada. Lucu, di dalam simbol Katolik itu ada yang bikin suatu lelucon, menurut saya nggak pantas. Karena apa? Dia bikin tuh Yesus tuh nyemplung, jadi kayak ada peren nyemplung itu, Yesus versi free diving atau apa, terus dibikin versi yang ini, dikata lawak-lawakan seperti itu. Saya rasa kalau itu dipermainkan simbol agama kita, dipermainkan dan bahkan menghancurkan kita, memang dalam hal ini kita mesti bijaksana, tapi kita bisa marah. Kita bisa mengatakan, itu simbol kita, simbol agama kita. Kalau kita dipermainkan, kalau kita ini supremasi Kristus, kita harus tegakkan demi Kristus. Kita nggak bisa diam, yang penting mengasihi. Yang penting kita telah jadi Yesus. Kalau pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Enggak. Ada waktunya marah. Karena Allah pun murka. Allah pun marah terhadap kefasikan. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan berulang kali. Kalau kita tegur baik-baik, tetapi dia terus melawan. Apa yang dilakukan? Kita marah. Itulah marah yang kudus. Sama seperti Allah, orang fasik. Orang fasik itu tahu yang benar. Tapi dia tidak melakukan. Orang lalim, dia tahu yang benar tapi dia menindas. Kita bisa marah di dalam hal itu. Contoh lain di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ada yang namanya Musa. Musa itu pernah marah Bapak Ibu. Tahu dia marah gimana? Habis dari naik gunung ya, dapat 2 loh batu. Tuhan bilang turun. Itu di bawah lagi ada ritual agama. Dia turun. Sampai di situ dia lihat umat Allah ya. Baru denger firman Tuhan. Baru dapat firman Tuhan. Baru dapat segala sesuatu pembebasan. Langsung menyembah berhala. Bikin lembu emas. Maka Musa ya langsung banting tablet. Itu kan ditulis dari tangan Allah. Dibanting, pecah. Dan disuruh semuanya tuh langsung perang. Suruh semuanya tuh berpihak. Mana kau pilih ini? Allah Yahweh. Maka itu terjadi kematian banyak di bawah peristiwa Gunung Sinai. Allah murka. Musa juga murka. Maka di sini kita memberikan ada indikasi ada kemarahan yang sesuai dengan kemarahan Allah. Kenapa? Karena Musa tidak dihukum. Wah, kalau dilihat kan itu kan bayangkan ya kalau handphone tablet ya, handphone kan tablet juga dibanting kan emosi kita ya. Tapi kalau kemarahan itu sesuai dengan kemarahan daripada Allah itu sendiri ya, kemarahan daripada Allah, Alkitab tidak memberi indikasi bahwa Musa itu dihukum karena menghancurkan tablet, menghancurkan yang namanya loh batu. Enggak, bahkan digantikan yang baru. Allah murka dan ini yang terjadi. Ada kemarahan-kemarahan, memang ada juga kemarahan-kemarahan yang bisa dikatakan kemarahan yang berdosa. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi sehingga itu memberkati lain. Itu terjadi. Ada. Tapi itu tidak bisa menjadi jaminan, itu karena saya marah. Maka terjadi. Itu nggak bisa. Banyak penafsir bilang kemarahan Luther. Martin Luther tuh galak. Galak sekali Martin Luther. Galak. Ya memang Tuhan panggil dia galak supaya dia bisa dobrak gitu ya. Ada yang bilang kemarahannya kudus, tapi kita nggak bisa tahu karena Tuhan yang tahu. Ada juga beberapa kasus kemarahan dia tidak kudus. Kita tidak tahu, tapi Tuhan izinkan Martin Luther terjadi, Tuhan pakai di tengah keterbatasan manusia, ada pengampunan tentunya di dalam hal ini, sehingga ya terjadi reformasi. Ada berkat bagi kita sampai saat ini. Kita bisa baca Alkitab, pakai bahasa kita. Bahkan bisa pakai bahasa di dalam bahasa suku kita. Saya pernah bagi buku Alkitab dari bahasa Karo ya. Saya sedikit menjua-jua itu saya tahu tuh. Menjua-jua. Saya tahu. Jadi belajar bagi itu. Jadi kita pakai. Tapi kita mesti lihat ya di dalam kemarahan. Tadi kan kita bilang ada kemarahan kudus. Juga ada kemarahan yang berdosa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kemarahan yang berdosa itu sehingga bisa dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya tidak membenarkan. Kita mesti mengerti bahwa kemarahan itu, kita bukan, sebenarnya marah itu gampang sih. Marah itu gampang. Marah gampang ya, anak saya udah bisa marah. Anak saya yang 2 tahun udah bisa marah dia. Bisa lah ya, anak kecil bisa marah. Dia bisa marah. Tapi yang dewasa, yang sudah diperoleh, ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Bukanlah marah dengan cara kita marah ya, bukan setiap waktu kita marah. Marah tuh gampang, semua orang bisa marah, anak bayi pun bisa marah. Tapi marah yang benar ya, marah yang benar. Kita harus lihat seberapa tinggi tingkat kemarahan kita. Kita nggak mungkin bisa marahin ke anak saya, kamu ini nggak bisa, langsung kita keluarin apa, rotan, itu zaman dulu ya, zaman FOC kan ya. Zaman penjajahan. Atau kita katakan, amarahnya tuh ketika di waktu yang tidak tepat. Kita harus lihat timingnya. Kita lihat nggak bisa.
Kita marah masa langsung tunjuk-tunjuk. Atau kita juga harus lihat, marah itu juga harus dengan benar dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat, Alkitab memberikan indikasi kepada kita bagaimana menegur lawan kita. Menegur, bukan lawan, maksud saya dalam arti sesama orang Kristen. Menegur 2 mata, 4 mata, maaf 4 mata, langsung kita ngobrol-ngobrol. Lalu juga dengan kondisi yang disiplin rohani. Itu terjadi. Jadi nggak bisa dikatakan bilang, oh marah itu ada marah yang kudus. Bahkan dalam konteks ini ya, dalam kita mengaplikasikannya, kita tahu ada yang salah, anak saya salah, atau bapak ibu lihat ada yang salah. Kita juga nggak bisa langsung bilang, malah ini, kata Pak Peter harus dimurkai, harus dimarahi. Kita harus punya bijaksana. Timingnya pas nggak? Pas nggak sesuai dengan waktunya Tuhan? Wah, itu kepekaan yang sangat susah sekali. Memang perlu hikmat. Kadang-kadang kita kan melukai hati, jangan sampai anak kita dilukai hati. Walaupun kita benar, cara yang salah bisa juga membuat kita tersinggung. Kitab juga mengatakan jangan bangkitkan amarah daripada anak. Ada benarnya juga. Lalu kita lanjutkan dalam poin kedua. Lalu yang marah yang benar, ini ada salah satu ini ya, yang spontan apa yang terkontrol ya. Seperti ada ajaran kalau mau marah hitung dulu sampai 10. Ada yang tahu ya itu ya. Kalau mau marah tuh 1, 2, 3. Itu Bapak Ibu tahu ya itu ya. Kalau marah tuh ditarik nafas dulu 3 kali, terus hitung sampai 10. Ampuh sih pernah terjadi gitu. Tapi yang mana yang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang benar, caranya spontan pasti udahlah anti. Nggak boleh meledak-ledak. Atau cenderung yang sebenarnya terkontrol, seperti yang tadi saya ajarkan. Pasti kita menjawab yang terkontrol, tapi kita lihat jawabannya kedua hal itu juga salah. Karena munafik. Kita sabar, hitung sampai 10. Salah lagi, hitung sampai 10. Salah lagi, hitung sampai 10. Kita munafik. Tuhan itu, saya melanjutkan dalam hal ini. Tuhan itu tidak sampai ke dalam bagian ini. Tuhan tidak mengerjakan kita stop dalam doing. Jangan marah ya. Jangan marah. Kalau kamu sebagai atasan atau bawahan, jangan bikin kamu misalkan marah-marah. Jangan kamu marah-marah, stop, tahan. Marah tuh di depan ini. Alkitab nggak banyak berbicara dengan cara, di dalam konteks, di dalam yang namanya doing something. Tapi ini Pendeta Yadi di dalam bukunya mengatakan, Allah lebih concern bagaimana kita being, menjadi seperti serupa dengan Kristus. Sebagaimana kita seorang yang mencintai Tuhan, sebagaimana kita sudah dilahir barukan, maka ekspresi marah kita terjadi bukan munafik. Bukan karena kita metode positive thinking, karena ada perubahan attitude, enggak. Tapi karena being. Terjadi. Atau nggak bisa, atau kita bilang ya, kalau misalkan ada sesuatu ya, kan misalnya ada terjadi, kita ketabrak atau apa, jangan marah, nggak apa-apa. Itu mungkin, nih, paling gampang inilah, penipuan. Kan ada marak tuh penipuan. Dulu papa minta pulsa, terus kadang-kadang penipuan tuh berkembang ke dalam yang namanya penipuan lah, akhirnya hilang 10 juta. Kita marah dong. Ya marah lah ya, kalau nggak marah, marah pasti. Tapi kita nggak bisa berkata marahnya itu di dalam, oh sudah stop, yang penting positive thinking saja. Yang penting gini, mungkin gara-gara 10 juta itu memberi berkat bagi penipu. Yang nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang berkatan, yang penting lihat, pola pikirnya kita ubah. Thinking kita diubahkan. Alkitab juga nggak banyak bicara tentang thinking sebenarnya. Kata yang di Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berbicara perubahanlah budimu. Budi itu bukan akal budi, tetapi seluruh hidup kita. Morfo, artinya berubah. Seluruh hidup kita diubahkan. Maka Allah itu sangat terutama menghancurkan kita dan mengubah bentuk kita, mengubah natur kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar baru. Marah sebagaimana Allah juga marah. Marah ketika Allah dipermalukan, Allah ini malah yang berkenan. Seperti itu. Kalau marah yang dibuat-buat, itu acting. Bapak Ibu, acting marah gampang. Acting nakis susah. Susah. Saya pernah ikut kelas pelajaran itu acting. Cuma susah saya. Saya juga susah marah kayak. Karena saya punya logat senyum terus. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Saya berusaha marah pun kadang-kadang pernah saya hamba Tuhan juga bisa dikritik ya. Kamu tuh ngomongin dosa kok senyum ya? Ya susah, memang itu susah. Saya juga ngomong begini susah ngomong. Tapi saya mau bicara dalam hal ini. Tuhan tuh lebih banyak bicara tentang natur kita. Saya kemarin ibadah, khotbah. Anjing itu kan nggak bisa lihat merah sama hijau, nggak bisa nyebrang jalan dia.
Tentu untuk bisa anjing itu bisa melihat dengan sempurna seperti manusia, ada perubahan. Allah lebih concern di situ. Maka kadang-kadang di dalam Yeskiel itu Allah itu menaruh yang namanya bait Taurat ya. Kan Taurat itu kan ditulis di batu. Nanti Tuhan akan berikan hati yang baru, dan Tauratku akan kutuliskan di dalam hati. Jadi Taurat 10 perintah Allah itu masuk ke dalam hati kita, di dalam hati, dari hati itu memancar keluar. Ini memancar dari innernya itu, dari ini baru memancar keluar. Ini juga bukan bicara tentang rasio ya, ini kan rasio. Kalau tadi saya bilang hitung sampai 10 kan masalah rasio. 1, 2, 3 rasio. Jadi kemarahan itu ditekan dengan rasio, itu nggak bisa. Sampai kapan kita nggak mungkin bisa. Maka dari natur kita harus diubahkan. Nah ini saya catatkan nih, marah bukan terjadi karena keputusan rasional seperti yang tadi, bukan, tetapi karena pengudusan being. Allah kita menguduskan kita setiap saat, setiap waktu dia mengalami sanctification. Kita mengalami sanctification, kita belajar. Memang ada yang bergumul, Bapak Ibu, ada pergumulan, ada. Tapi kita minta berkat daripada Tuhan. Maka bagian terakhir, nah ini bagian bagaimana lepas. Tadi kan marah-marah yang kudus, marah-marah. Bagaimana kita lepas dari amarah yang membinasakan. Di dalam buku yang saya baca dari pendeta Yadi, itu dia mengutip di dalam suatu peristiwa penembakan di Amerika Serikat. Jadi itu di satu SMU di Columbine, itu terjadi penembakan yang sangat brutal. 2 remaja bisa beli senjata, saya nggak tahu manipulasinya gimana, dia tembak-tembakin semua. Hebat ya, itu tembak-tembakin semua. Hebat, dia dapat membabi buta. Ternyata setelah itu kan pasti kalau pembunuhnya itu dia destruktif seperti Angry Bird ya, bunuh semua, daripada ketangkap dia bunuh diri. Ketika bunuh diri kan pasti ada surat-surat wasiat, ada komunikasi, ada yang bisa dianalisa, tim forensik, tim federal di sana kan bisa mencari tahu. Kalau dicari ya, dia karena kesepian, karena pembulian, karena dunia itu tidak ramah bagi dirinya, mereka dibenci dan dia membenci balik, maka mau menghancurkan karena merasa dirinya dihancurkan, mereka tidak punya lagi sukacita. Maka 2 remaja itu memupuk semua, frustasi. Dan akhirnya merasa dunia ini, dunia yang harus dimurkai. Dunia ini karena sudah marah kepadaku, maka wajarlah saya memberikan pembalasan. Dia cari kambing hitam, ini karena orang tuaku, karena saya hidup. Nah ini dua remaja itu ternyata hidup di dalam kondisi religi yang baik. Saya tidak menggali kenapa bisa begitu, tapi dia bilang, dia bisa mensalahkan semua orang, dia bisa mensalahkan gurunya, dia bisa salahkan sistemnya, dia bisa salahkan segala sesuatu, dan bahkan sekali lagi, dia bisa menunjuk Tuhan, dia bisa tunjukkan kepada Tuhan, kaulah biang kerok, kenapa saya ada di Amerika, kenapa saya ada di sini, itu terjadi, bahkan itu terjadi juga di dalam kita. Nah, saya katakan kita nggak tembak-tembakan, tidak, tetapi rohnya itu, spirit kita menyalahkan, kita marah kepada Tuhan, itu terjadi. Contohnya, Bapak Ibu, ada nabi yang suka marah. Yang pernah marah lah, nggak suka marah. Pernah marah, ada yang bisa tebak. Nabi yang pernah marah sama Tuhan. Yunus. Dia marah. Kita lihat Nabi Yunus. Ia pernah berkata, biarlah aku marah sampai mati. Nabi Tuhan, kurang ajar. Marah sama Tuhan. Ngelihat kenapa? Niniwe kok bisa diberikan keselamatan. Niniwe kok bisa dilewati Tuhan, diberikan keselamatan. Dia marah. Yunus, Nabi Tuhan. Dia mau, kalau misalkan yang namanya Niniwe itu tidak layak mendapatkan keselamatan, apa terjadi? Kita mesti mengerti, dia melakukan apa? Dia bilang, mendingan saya mati saja, mendingan saya dilemparkan ke dalam yang namanya itu lautan, sehingga Niniwe mati, saya pun mati. Lihat ya, kayak Angry Bird ya. Ketika pasal pertama kan bilang, ketika dia bisa tidur ya di tengah-tengah gelombang gitu. Saya waktu ke Sangir kemarin ya, muntah. Saya nggak kuat, nggak sampai muntah sih, tapi udah bener pusing ya, bener pusing. Setelah sampai di daratan ya, itu kan tidur semalaman ya. Pas sampai di daratan tuh saya jalan miring Bapak Ibu. Saya jalan miring, kok bisa jalan? Karena emang nggak bisa gitu. Tapi si Yunus bisa tidur, hebat juga. Di tengah badai bergelora begitu, dia bisa tidur. Dan ternyata apa yang terjadi? Orang-orang sekitarnya berusaha buang barang, padahal dia sudah kena undi. Dia penyebab masalahnya. Tapi bilang, mendingan saya dibuang. Sudah. Akhirnya memang benar dibuang. Artinya apa? Dia punya hati yang marah kepada Tuhan. Dia ekspresikan, biar Niniwe hancur. Biar Niniwe itu hancur, musuhnya pada umat Allah, bangsa Israel itu dihancurkan daripada saya mengabarkan kabar baik kepada Niniwe. Itu yang terjadi. Yunus marah.
Dan lihat lagi di dalam Yunus itu, dia makin menumpuk, dia makin ini. Dan kita tahu di dalam, ya dia bertobat ya, setelah bertobat. Kan di dalam, ini pendeta Jethro ketika diskusi-diskusi dia mengeksposisikan Yunus. Di dalam Yunus pasal 2 tidak ada pengakuan dosa. Yunus itu bertobat. Tapi kita tidak lihat, dia nggak ada pengakuan dosa. Itu gambaran Yunus itu dikarikaturkan sebagai Israel yang nggak pernah mengaku dosa. Israel, jadi Yunus itu dipakai karakteristik Yunus ya. Itu sebagai orang Israel yang tidak pernah mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kemarin saya berkata miskin di hadapan Tuhan, nggak pernah lagi namanya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mesti melihat di dalam hal ini ya, Yunus menjadi orang. Nah, maka di pasal keempat ya Bapak Ibu, di pasal keempat memberikan kita petunjuk apa? Bahwa dia itu ketika ada yang namanya, kan dia udah kira pergi keluar ya. Bapak Ibu, saya cerita terkenal ya Yunus ya. Kan dia keluar ya, dia istirahat, Tuhan baik, kasih pohon jarak. Dia tidur, satu hari kan, besoknya melayu. Terus saat itu dia bilang kepada Tuhan, kenapa kamu marah? Dia bilang, selayaknya aku marah sampai mati. Tuhan memberikan teguran ya. Tuhan memberikan teguran bagi Yunus. Apa kamu layak untuk marah? 2 kali dia bilang katanya, selayaknya aku marah sampai mati. 2 kali. Berargumentasi sama Tuhan, marah sampai mati. Kenapa? Kita mesti melihat bahwa sebenarnya Nabi Yunus dibutakan matanya. Dia tidak melihat anugerah Tuhan. Tuhan tuh memberikan anugerah bagi orang Israel, bagi Yunus. Dia lupa bahwa Tuhan juga bisa berikan anugerah ke Niniwe. Dia merasa layak. Dia merasa dirinya wajib disayangi Tuhan. Maka ketika ada orang lain yang disayangi Tuhan, dia marah. Dan yang terjadi, dia marah. Dia akhirnya, kan perbandingan gini ya. Pohon jarak itu kan cuma ditumbuhkan Tuhan 1 hari. Niniwe itu dibangkitkan Tuhan. Bangsa itu dibangkitkan Tuhan ratusan tahun, puluhan tahun. Saya tidak tahu pasti puluhan tahun. Bangsa yang besar. Masa Tuhan tidak sayang kepada bangsa Niniwe? Itu yang terjadi. Lalu apalagi? Cerita Kain dan Habel. Kita tahu Kain dan Habel. Oke, apakah bisa? Oke. Kain dan Habel dikatakan dia membunuh image of God. Cari di dalam lepas. Kita harus lihat bahwa di dalam yang namanya Kain dan Habel itu bukan hanya semasa amarah atau membunuh saja, tetapi itu satu sisi merusak image of God. Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan. Perkataan itu bisa membunuh. Oh, perkataan itu punya kuasa. Hitler ya Bapak Ibu, Hitler tuh cuma nggak pernah terjun perang kan. Dia nggak pernah angkat senjata, tapi kalimat dia mempropagandakan, menyebabkan perang dunia kedua. Pembunuhan karena kebencian terhadap orang-orang Yahudi terjadi. Perkataan itu bisa merusak, bahkan merusak image of God. Nah ini terjadi, Kain dan Habel, ya akhirnya benar-benar membunuh. Kain membunuh Habel. Itu yang terjadi. Wah ini, kalau kita lihat di dalam cerita amarah itu sangat banyak sekali. Kita harus tahu bahwa di dalam kita, solusinya apa sih? Solusinya, nah kita lihat di dalam poin selanjutnya. Orang yang marah, merasa terlalu tinggi hati untuk introspeksi diri sama seperti Yunus. Terlalu iri hati dan bersyukur terhadap yang namanya, oke, sudah bisakah? Apa ada perlu saya? Oke, sepertinya PPT-nya. Oke, coba lagi. Oke, di dalam hal itu marah karena apa? Tinggi hati, nggak mau introspeksi diri. Dan di dalam bagian hal ini kita bisa tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Nggak mau bersyukur sama Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari. Kita juga melihat di dalam hal ini. Maka kalau dilihat ya kabar baik yang kita mesti pelajari di dalam hal ini ya. Oke, apakah bisa? Oke, sudahlah, oke. Sudah di bagian terakhir Bapak Ibu. Ini nggak ujian ya, ujian. Kita mesti lihat, kabar baiknya Tuhan tuh mengampuni dan mengasihi kita. Tadi saya katakan ya, Yunus, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang menyalahkan Tuhan, orang-orang yang ujung-ujungnya nantinya, ini salah, dia marah sama semua orang, dia marah kepada Tuhan. Kabar baik ya, Tuhan itu diam-diam, tanda kutip diam-diam, mengampuni kita. Dia kirim juru selamat. Kamu marah sama Tuhan, Tuhan kasih agape. Kamu marah sama Tuhan, kabar baiknya. Orang yang dimurkai Allah dapat yang namanya kasih karunia Allah. Wah itu kan kita sadar diri.
kita selayaknya dimurkai Allah. Kan Yunus kan, memang selayaknya aku dimurkai. Betul, satu sisi betul. Karena apa? Karena kita berdosa, maka oleh sebab itu kita layak sadar diri. Sadar bahwa kita ini adalah manusia yang dimurkai Allah, tetapi dilepaskan oleh Allah yang mengampuni, yang mengasihi kita. Sehingga dimampukan kita bisa berelasi lagi dengan Allah. Sehingga kita nggak curiga. Ada teman kasih permen Valentine. Ini apa ya? Racun ya? Kamu mau ini apa? Marah, curiga. Allah kasih kita segala berkat, kasih kita segala sesuatu. Ih, kok bisa begini ya? Kita curiga sama Tuhan. Tapi sekali lagi, Allah itu mengampuni kita. Allah yang murka itu ternyata Allah yang menyatakan righteousness. Righteousness itu dalam bahasa Inggris tuh ada beda ya. Kayak keadilan tuh banyak. Kalau kita agak miskin keadilan. Kata keadilan itu di Indonesia sangat miskin. Beda dengan Inggris. Kalau misalkan Bapak Ibu ya, saya kasih semua 10 juta gitu. Itu kan adil ya. Betul ya, adil. Tapi kalau kita balik, kalau misalkan saya kasih contoh anak saya 2. Saya kasih anak saya 1 juta, mungkin adil secara distributif. Tapi ada adil secara proporsional. Mungkin anak saya yang kedua tuh masih butuh uang yang lebih banyak daripada anak saya yang kedua. Oh, kurang masuk. Mungkin gini lah. Kan saya 3 bersaudara. Ada koko saya, ada adik saya. Kalau semuanya dikasih 10.000, uang jajan 10.000 waktu itu 10.000. Tentu koko saya bilang marah. Kenapa? Nggak cukup. Naik ojek susah, apalagi ojek pangkalan waktu itu. Makan itu di SMA lebih mahal daripada SMP. Maka ada keadilan versi proporsional. Nah itu di bahasa Inggris ada. Nah kalau kita dilihat di dalam keadilan Allah, di bahasa Yunani dikaiosune, artinya harusnya keadilan Allah itu adalah bagaimana manusia itu dimurkai. Tapi dikaiosune ternyata Tuhan reveal. Keadilan Tuhan diberikan kepada Kristus dan Kristus mengampuni kita. Itu keadilan Allah. Itu keadilan Allah yang tertutup pada zaman itu, tetapi dibukakan oleh kita. Dibukakan oleh umat yang berdosa, sehingga murka Allah itu nyata, dan murka itu diterima, dipuaskan oleh Kristus yang mati. Itu terjadi. Maka kalau kita ngerti ini ya, kita yang tidak layak diampuni tapi diampuni, kita diampuni oleh murka Allah yang menyala-nyala, maka kita punya kemampuan untuk mengampuni sesama kita. Karena kita sama-sama dimurkai Allah. Saya sama kamu sama-sama dimurkai Allah. Maka saya pun juga bisa mengampuni. Kenapa? Karena ada kasih dari Kristus. Minggu lalu, Vicaris Grace juga menceritakan tentang kisah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom punya banyak pengampunan. Tapi ada satu kisah, Bapak Ibu bisa cari di Google atau cari di YouTube. Atau cerita dikasih The Hiding Place. Dia kan menyembunyikan orang-orang Nazi, menyembuhkan orang-orang Yahudi dari Nazi. Dia bikin The Invisible Wall. Dia sembunyikan semua, tapi ada pengkhianat, dikasih tahu, akhirnya dia ditangkap. Dia sama saudara perempuannya ditangkap, akhirnya masuk dalam kamp konsentrasi. Apa yang terjadi di dalam kamp konsentrasi? Wah, begitu parah. Sisternya ya, saudara perempuannya itu mati berapa saat, karena memang parah. Ya, singkat cerita, dia akhirnya lepas gara-gara kesalahan administratif. Di situ dia menjadi pengabar Injil. Dia memberikan kasih. Tibalah perang dunia sudah selesai, dia kembali ke Jerman. Ketika dia belajar memberikan firman Tuhan mengenai the forgiveness, dia kasih tahu, tiba-tiba ada satu orang datang ya. Itu ternyata kepala penjara yang di camp konsentrasinya itu. Wah, dia lihat itu. Dia lagi selesai khotbah forgiveness, dia lihat itu, dia susah mengampuni. Kenapa? Dulu waktu di camp konsentrasi dia telanjang, disiksa, dia dipermalukan, dia disiksa komplit. Mana mungkin saya mengampuni dia? Enak aja, ucuk-ucuk. Apakah kamu ingat saya, Corrie ten Boom? Maukah kamu mengampuni aku? Wah, itu kan sebagai perempuan tuh traumatis ada kan. Dia ingat siapa orang ini. Dia tahu nih kepala sipirnya. Maka apa yang terjadi? Ketika dia itu ya, di dalam bukunya itu, dia nggak bisa ngampuni. Gila, nggak bisa ngampuni. Bapak Ibu juga sebagai papa ya, misalnya papa ngelihat anak saya diperkosa juga marah. Nggak mungkin ampuni. Tapi Corrie ten Boom doa. Biar Tuhan yang mengampuni, biar Tuhan. Akhirnya ada pengampunan. Memang sulit. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Dia bisa marah. Dia bisa murka kepada orang ini. Dia bisa murka kepada kepala sipir. Dia bisa murka kepada semua. Tapi dia sadar dirinya sudah diampuni. Dia sudah diampuni dan dia minta kekuatan memampukan kita lagi mengampuni Allah. Ini namanya murka Allah. Yang sebenarnya kita harus mengerti murka Allah sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus.
Allah yang sekali lagi dituduh diam-diam sebagai sumber kekacauan, sumber biang kerok. Ternyata Allah yang kita tuduh itu mengampuni kita. Allah yang kita anggap sebagai biang kerok, ternyata sekarang menjadi sumber sejahtera kita. Wah, ini kita benar sekali lagi layak untuk dimarahi. Tapi Tuhan berikan anugerah. Dan inilah yang namanya perubahan being, perubahan yang terjadi. Tuhan mau supaya di dalam kita menerima kebenaran Yesus Kristus, kita diubahkan. Beberapa waktu yang lalu kita bicara regenerasi. Bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan dari dalam. Sehingga dari dalam itu terekspresi keluar. Itu yang harus terjadi. Sulit ya. Kalau orang Kristen tuh selalu memarah-marah semua segala hal. Sulit bagi orang kita menjadi kesaksian bagi sesama kalau kita masih ada dalam pergumulan seperti itu. Maka kita harus berubah pelan-pelan. Susah Pak Peter, susah. Memang ada keterbatasan. Saya juga dalam konteks hal ini kita juga mengerti hamba Tuhan ada keterbatasan. Maka pandang kepada Yesus yang mengampuni. Bapak Ibu waktu KKR ya. Yesus pertama kali ya. Perkataan pertama Yesus di atas kayu salib kan, ya Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kalau saya bilang, ya sudahlah mati aja lah. Kalau saya ya, itu kan ada orang yang hina-hina saya, tolong ya, malaikat, itu sentil satu ya, ini satu gitu. Terus tiba-tiba ada lagi yang hina-hina, tolong tuh telan dari bumi itu kan hilang aja kan. Emang Tuhan tahu kok siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Ini kan orang yang nggak dipilih nih, udahlah mati aja gitu. Tapi Tuhan katakan, ya Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan. Muncul pengampunan, kata-kata agung terjadi, pengampunan. Dan itu memampukan kita. Lihat ya, di Stefanus juga ketika dia dirajam, dia kan akhirnya melihat Yesus Kristus yang angkat tangan seperti ini kan. Seperti menerima jiwa daripada si Stefanus. Stefanus tuh berkata kepada dia, ampunilah mereka. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia lihat Kristus. Dia lihat, Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul, dia mati. Tapi dia mukanya bercahaya seperti malaikat. Sehingga dia bilang, minta ampun biar Tuhan ampuni mereka. Terjadi pengampunan. Ini saya nggak ngerti ya, kalau kita lihat ya. Kan sebenarnya nih, amarah itu kan kayak lingkaran setan kan. Lingkaran setan. Sama dengan iri sebenarnya. Iri, terus iri. Bahkan ada iri ya minggu depan lah ya. Intinya tuh iri itu nggak mungkin kita bisa hidup di dua orang ya. Dua orang yang iri itu nggak mungkin. Tapi itu lingkaran. Cuma bisa dihancurkan dari Yesus. Teladannya Yesus. Perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Dia mengampuni penjahat di samping. Kalau kita kan lihat iri, enak juga ya. Udah masa muda hidup dosa, akhir hidup ketemu Yesus, masuk surga. Banyak yang iri. Saya mau ketemu Yesus di akhir hidup, saya mau pengen berdosa. Tapi ini saya mau berkatakan di dalam perkataan kedua Yesus Kristus itu pengampunan yang luar biasa. Dia bawa satu orang. Di surga itu dia bawa satu loh. Ketika sampai di Firdaus, dia nggak pulang sendirian. Dia bawa buah, tanda kutip, buah pertama ya. Dia bawa. Ini hasil pengabaran Injil. Inilah bagaimana Allah yang mengampuni. Dia bawa satu orang. Yang bagi kita nggak layak. Bagi kita, kok enak banget, mungkin kita iri. Tapi itulah anugerah Allah. Kasih Allah yang melampaui. Itu kasih yang tidak kita, yang melampaui segala zaman. Sekali lagi, di dalam dosa yang mematikan, dosa yang maut, amarah. Memang amarah itu bisa diekspresikan. Amarah itu bisa dilampiaskan dalam kebencian, di dalam yang namanya pembunuhan, di dalam apapun itu. Kita harus sudahi. Stop. Memang di dalam bagian ini ya kan kita mesti mengerti ya. Katolik, ya kan di dalam ini kan penjelasan 7 dosa maut itu kan adalah ini ya, dari tradisi Katolik ya. Kita pakai. Dan Katolik itu punya kemampuan gini, bukan kemampuan, saya katakan, dia juga menjelaskan 7 cardinal virtue, kebajikan, 7 cardinal dalam ini. Bedanya dengan kita ya adalah, mereka tuh bukan secara imputed dengan pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran Kristus tuh diberikan kepada kita seperti justification. Tetapi mereka itu, Katolik itu infuse, seperti orang yang di-infuse. Bapak Ibu yang mungkin nurse atau apa, itu infuse kan nggak mungkin cepet-cepet kan ya, nggak mungkin Bapak Ibu diinfus, kurang cepet nih, dibuka lebih cepet, kan susternya bisa marah kali ya, saya nggak tahu ya, bisa nggak ya, ini ada suster juga di sini, nggak bisa ya, pasti ada diatur lah ya, ada takarannya, saya nggak ngerti gimana, tapi kan pelan-pelan, nah itu
Katolik itu punya prinsip begitu. Prinsip begitu, ya kita bolehlah kita ambil dalam konsep gitu ya. Dia mengcounter antara amarah itu dengan kesabaran. Buah roh itu kan ada kesabaran, sabar. Tapi sekali lagi, sabar tanpa anugerah Tuhan juga nggak bisa. Sabar tanpa pertolongan perubahan natur kita dalam arti natur being kita, susah. Tapi sekali lagi, sabar. Nah, salah satu sabarnya itu adalah sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau saya ambil ya, ini meridim ya. Sabar waktunya Tuhan. Suami, istri, atau siapapun sabar. Kita mesti sabar. Dia menyebalkan, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan mungkin menghukum. Tuhan mungkin akan menegur. Tuhan akan bawa balik. Sabar. Mungkin kita paling gampang marah sih. Ketemu anak saya, pulang ke rumah, makanan berantakan, paling gampang marah kan ya. Paling gampang tuh marah. Ketemu, pulang cucian berantakan, paling gampang marah. Paling gampang marah, itu paling gampang. Tapi bisa nggak kita berusaha mengubah itu semuanya jadi memancarkan kasih ya, memancarkan hal yang dari Kristus ya. Sabar, tapi tentu sabar di dalam hal ini bukan berarti bodoh ya. Enggak, tetapi tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan kapan? Nggak tahu. Kita tunggu dengan sabar, dengan berdoa. Susah ya, kalau kita nggak mungkin bisa mengubah orang ya. Minta dia tuh lebih sabar dong. Saya udah sabar, dia lebih sabar dong. Nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa mengubah hati orang lebih jauh lebih sabar. Kalau firman Tuhan ini diberitakan sekarang, maka apa respon kita? Kita berubah. Kita yang jauh lebih sabar. Hingga waktunya Tuhan, pertolongan Roh Kudus, itu bisa memampukan kita untuk yang namanya nantinya mengampuni. Dan juga dikatakan di dalam kita tidak lagi jatuh dalam amarah. Terakhir, sekali lagi ya, saya mereview daripada mereka semua, kita boleh marah. Kita boleh marah. Being kita sudah diubahkan, kita boleh marah. Ketika kita melihat ada ketidakbenaran, kefasikan, kita boleh marah. Sebagai orang tua bisa marah kepada yang namanya anak kita atau siapapun. Saya juga mengencourage juga jika Bapak Ibu ya melihat anak-anak sekolah minggu, tradisi reform kan ya, semua yang anak-anak sekolah minggu yang sudah dibaptis anak, itu kan secara spiritual juga adalah anak-anak didik kita, secara spiritual. Maka sangat baik jika gereja ya, kita semua itu boleh juga menegur ketika anak-anak remaja, sekolah minggu yang kurang baik, tentu dengan cara yang baik, tentu dengan kebijaksanaan. Tapi kita bisa, itu terjadi. Kenapa? Karena kita satu menyayangi dia, kita mengekspresikan di dalam hidup kita. Sarana seperti itu, sekali lagi tentu dengan cara yang baik, tidak bisa dengan semena-mena kita merasa kita lebih bagus, lebih hebat, lebih superior, enggak. Tapi dengan ini, tentu ini proses yang panjang sekali. Wah, ini kalau gereja saling menguatkan, saling menegur, saling ini, itu pun juga baik di dalam pertumbuhan gereja kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita ya. Oke, silakan jika Bapak Ibu ada yang mau mempertanyakan tentang kemarahan atau mau pengen bersaksi ya, boleh juga bersaksi ya tentang kemarahan. Silakan Pak Ramos ya. Ya, terima kasih. Ini menarik ya, karena yang saya tahu kalau marah itu tidak ada sukacita, itu artinya bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Itu yang saya pahami ya. Ini juga pernah saya dengar juga seorang pendeta yang memilah-milah tentang dosa, katanya ada dosa putih, ada dosa hitam, saya juga bingung gitu kan. Nah, mungkin Pak Peter bisa kasih contoh yang lain, karena saya belum paham bagaimana marah itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Ada marah yang baik, ada marah, karena begitu kita marah, sudah pasti akan destruktif, menghancurkan diri kita juga, karena marah itu ya tidak baik lah menurut saya gitu ya. Dan ini memang baru buat saya dan kok kayaknya belum bisa saya terima gitu. Sip. Terima kasih Pak, memang proses Pak. Oke, terima kasih ya. Saya mengkomentari semua dosa itu adalah dosa yang mematikan maut. Jadi tidak ada dosa yang dikatakan saya sudah berhenti dari 7 dosa maut, maka saya masuk surga. Enggak. Itu enggak, solusinya tetap dari Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua dosa mencuri, kayak dosa sama ya, elaborasi lagi, dosa mencuri, dosa nyontek,
KKRI Gonal bilang, siapa yang nyontek lawan orang tua? Semuanya nyontek lawan orang tua. Efeknya murka kepada Tuhan murka terhadap mereka. Itu sama efeknya. Memang Alkitab memberikan indikasi bahwa ada dosa yang lebih besar dan lebih kecil. Kalau orang dosa yang membunuh, pasti jauh lebih dihakimi lebih banyak daripada dosa yang lebih sedikit ya, lebih kecil gitu. Ada indikasi ya. Saya tidak menjelaskan dalam hal ini, tapi kita mesti lihat contoh-contoh kasus di mana, sebalik lagi pertanyaan Pak Ramos itu mengenai kok marah ada yang nggak dosa. Kita lihat, Allah tuh marah Bapak. Ya betul ya, Allah tuh marah. Kalau gitu Allah dosa dong. Kita curiga loh, Allah kok marah ya? Allah tuh murka. Allah pernah juga menghancurkan semua orang kecuali 8 orang Pak. Ya kan benar ya? Kita masih punya Alkitab yang sama. 8 orang. 8 orang diselamatkan, semua mati semua. Karena apa? Karena kefasikan. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama di dalam konteks kapasitas kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, atau sebagai jemaat. Mungkin itu tanggapan saya kali Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, itu di kepala saya waktu itu kan ya, dia kan Tuhan kan gitu ya. Oh ya. Suka-suka dia lah, dia mau marah kayak gitu. Cuman ya seperti itu gitu Pak, karena di mana-mana kan orang marah pasti tindakan, perkataan itu udah nggak wajar gitu ya. Artinya kan ada pepatah juga, jangan mengambil keputusan atau tindakan sewaktu kita marah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau di kepala saya selama ini kan, ya kalau Tuhan marah ya itu kan Tuhan, dia suka-suka dia lah, dia mau ngapain juga gitu kan. Gitu loh. Oke, kita itu buka aja ya di dalam Kejadian pasal 4 ya. Kita baca ayat 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 ya. Saya 5, 6 Bapak Ibu, terus 7 terakhir ya. Ini tentang Kain dan Habel, ini klasik sekali. Tapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, marah, dan mukanya muram. Ayat ke-6. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, di dalam bagian Kain udah marah. Kain udah marah, betul ya? Kita menasihati Kain. Tapi di ayat ke-7, firman Tuhan memberikan suatu tanda kutip intervensi. Kenapa kamu marah? Kenapa muka kamu nggak berseri? Terus katakan dosa sudah mengintip. Artinya dosa itu belum ada di dalam diri Kain. Betul ya? Kita baca benar ya? Jadi dosa itu belum ada di diri Kain. Tapi kamu kalau udah marah, jangan kasih kesempatan iblis, jangan kesempatan untuk berdosa. Kuasailah dosa itu. Oke ya? Jadi memang di dalam Injili, bacakan klasik Injili, saya juga dapat ini. Kadang-kadang kalau misalnya marah dalam hati itu udah dosa loh. Betul ya? Iri dalam hati itu udah dosa loh. Marah lah, kita dalam konteks ini marah, iri minggu depannya. Mak, nanti tanya sama Ibu Grace. Marah gitu, marah dalam hati, dendam dalam hati itu udah dosa. Tapi Alkitab memberikan indikasi kepada kita, itu belum marah. Contohnya Kain. Jadi kita ada kepekaan, kelincahan. Kadang-kadang iblis juga pintar loh. Iblis pintar, sekali lagi kemarin kita ini, kan Bapak suka marah ya. Marah dalam hati itu dosa juga loh dalam Alkitab. Langsung guilty feeling, gak mau ikut lagi ibadah. Itu kan terjadi seperti itu kan. Jadi iblis itu pintar cari Allah. Tapi kalau kita punya kelincahan dalam baca Alkitab, kita lihat, wah kalau saya udah terjadi marah dalam hati, saya marah sama istri saya, marah sama anak saya simpan dalam hati. Tapi hati itu belum berdosa Pak. Saya dalam konteks ini belum berdosa. Karena belum dibuahi sampai tindakan dalam konteks ini, di dalam konteks itu ya. Ya memang marah belum berdosa lah dalam konteks masih di dalam hati kita. Memang di Injili, saya dari gereja ya sama dengan Bapak, itu juga diajarkan demikian. Kalau udah di dalam hati, dalam pikiran itu semua itu sudah berdosa. Enggak juga. Ada di dalam Alkitab tidak. Makanya jangan sampai kita bilang, udahlah, kan hati kamu sudah marah, lampiaskan saja, kan sama-sama berdosa. Itu tipuan iblis. Ya, stop. Alkitab mengatakan Kain sudah panas hati, stop. Stop. Itu bisa. Dan itu belum berdosa. Jadi jangan guilty feeling, jadi ada marah yang tidak berdosa Pak. Oke? Ada pertanyaan lagi?
Jadi marah dalam, oke Bu Tias. Marah-marah ya Pak ya. Pak, saya mau tanya seperti ini. Kalau Allah itu kan memiliki murka atau kemarahan yang kudus gitu ya. Dan tadi teringat juga ketika yang membunuh atau menyerahkan Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga. Nah, tadi ketika Bapak katakan Yesus juga berdoa nih kepada Allah Bapa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, apakah Allah Bapa, jika Allah Bapa mengabulkan ya doanya Yesus ini, berarti Allah akan mengampuni mereka. Sedangkan Allah kan juga punya murka kepada mereka, di mana mereka juga Allah izinkan untuk menjadi alat membunuh Yesus saat itu. Apakah ini ada sesuatu yang kontra atau menurut Bapak seperti apa? Oke, terima kasih Bu Tias. Ini berbicara tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ya. Memang ini misteri Allah ya. Kan saya yang serahkan dong. Saya kan yang serahkan Yudas ya, perspektif Yudas ya. Saya mengkhianati, karena saya mengkhianati, saya menggenapkan karya kesalahan. Betul ya, dari perspektif Yudas kan. Karena saya jual guru saya, seharusnya saya masuk surga dong. Karena saya berbagian. Tapi ingat, cara pikir kita bukan cara pikir Allah. Itu pertama, kita mesti humble. Di dalam Alkitab, sekali lagi, ini logika Alkitab ya. Logika Alkitab berarti beda dengan logika kita. Logika Alkitab mengatakan, memang Yesus itu mati sesuai dengan rencana Allah. Itu bukan accidental. Itu kejadian. Bukan gara-gara tiba-tiba pembelot tuh Yudas tuh bikin kaget Tuhan. Itu kita pegang. Tetapi Alkitab membuktikan yang sama. Celakalah tangan-tangan yang menyerahkan Yesus. Artinya dua hal ini kebenaran yang selalu berjalan bersama-sama. Kok bisa? Kan Tuhan sudah tetapkan Yudas yang mengkhianati. Kok Yudas jadinya dihukum masuk neraka? Nah, dua hal ini adalah misteri, dibilang katanya, dan memang di dalam Alkitab tidak pernah bertemu. Maka ini adalah suatu kedua kebenaran, yang dikatakan di dalam Spurgeon itu, ini adalah dua garis lurus, garis sejajar, yang tidak pernah ketemu. Jadi sampai kapanpun juga nggak pernah ketemu. Itu dia pakai ilustrasi, kalau ini nggak pernah ketemu, dia nggak pernah berantem, ngapain diperdamaikan? Berarti ya, anak saya kan kalau berantem, saya damaikan kan. Kalau dia nggak pernah berantem, ngapain kita damaikan? Ngerti ya maksud saya? Kalau dia baik-baik saja, main baik-baik, akur, terus bilang, stop, kamu damai dulu. Loh, saya kan nggak berantem. Nah, di dalam Alkitab, dua kebenaran ini tidak berantem. Dua kebenaran ini tidak konflik. Oke? Dalam hal ini, jadi orang-orang tersebut karena keinginannya juga mau pengen menyerahkan Yesus. Saya jujur aja, kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus ya, serahkan Yesus kok. Takutlah. Mendingan satu orang mati daripada menghilangkan satu etnis Yahudi. Sekarang kita balik, satu etnis mendingan satu orang disakrifas ya, misalnya hamba Tuhan ya, misalkan ada hamba Tuhan contoh paling gampang ya. Ada teroris masuk, serahkan hamba Tuhan. Kalau semua bebas. Atau kalian mati semua sama seperti hamba Tuhan. Paling semuanya teroris datang. Kalau kamu serahkan hamba Tuhan ini, kamu bebas semua. Aduh, udahlah. Mungkin istri saya aja temenin. Kalau iyalah, itu kan logika ya. Logika di zaman Romawi kan itu kan spektakuler tuh. Yesus tuh spektakuler, bisa bangkitin orang, bisa ini, keren sekali kan. Mendingan orang itu berkata, mendingan satu orang mati untuk menyelamatkan satu bangsa, itu kan jelas kan. Tapi itu satu kematian itu memberikan keselamatan dalam konsep kerohanian. Itu pastilah. Kalau kita di zaman itu kita nggak mungkin nggak menyerahkan Yesus. Kita pasti menyerahkan, itu udah natur kita, serahkanlah. Sama seperti kalau misalnya dapat kayak seperti contoh tadi itu. Jadi setelah terjadinya, makanya Tuhan tuh beranugerah, setelah dia bangkit, dia nggak langsung penghakiman. Dia langsung kasih shalom, dia kasih damai sejahtera, dia kasih penghiburan, dia kasih kesempatan kita berkembali kepada Tuhan. Ada pertobatan. Petrus kan juga sama jahat ya kayak Yudas ya. Bedanya apa sih? Dia kan mengkhianati Yesus. Dia juga sama-sama menyangkal Yesus. Sama aja kan? Murid-murid Tuhan Yesus juga sama. Emang dia nggak ekspresi tapi kabur. Iya kan? Sama aja kan? Mendingan Petrus loh. Petrus tuh lebih bagus daripada itu yang lain ya. Kenapa? Petrus tuh masih ikutin sampai apa tuh? Sampai deket Yesus kan. Kecuali Yohanes sih. Yohanes sampai deket sekali.
Yohanes paling dekat. Tapi semua murid-muridnya tuh langsung kabur. Di Taman Getsemani kabur semua. Justru kalau kita kasih atribusi, nah kebetulan nama saya Petrus juga ya, saya Peter. Ya saya bisa ngeliat. Ini kan dilihat kan, dia lebih baik daripada yang kabur. Lebih bagus daripada Thomas, Andreas, siapa lagi ya? Semua lah sebutin ya. Yohanes yang lain, Zebedeus, Yakobus semuanya. Mereka kabur ninggalin, udahlah bubar. Dia masih setia loh sama perkataan, saya akan ngikutin terus. Tapi ya memang nggak bisa lah. Gitu. Oke, jadi dalam hal ini ya. Ya berharap kita yang udah dengar firman Tuhan, jangan rebel, jangan ini. Kita sadar bahwa itu anugerah Tuhan. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Yeni, oke silakan Bu. Ya, tadi saya menarik Pak, itu ada paparan Bapak. Kapan kita marah? Itu kan ada spontan dan yang terkontrol. Mungkin boleh dikasih prinsip-prinsip Alkitab yang kapan kita marah itu spontan gitu ya. Kadang-kadang memang ya setiap kita pasti pernah ya marah gitu. Cuman tadi kan kita jangan sampai jatuh dalam dosa ya. Tapi juga kita juga nggak mau jadi orang yang munafik tadi yang Bapak sampaikan, bahwa ada hal ketidakbenaran lalu kita membiarkan itu gitu ya, dan tidak kita tegur. Nah ini mungkin bisa bantu dijelaskan Pak, kapan kita bisa marah dalam tadi yang dua kondisi tadi. Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi kalau saya sedikit elaborasi lagi di dalam hal ini, setelah Tuhan perbarui kita, being kita, inner kita, itu nggak meniadakan rasio, itu nggak meniadakan hati nurani, nggak meniadakan emosi kita. Ingat ya, Tuhan kita memberikan kita anugerah sehingga kita dimampukan punya the true knowledge. Kemarin Vicaris Jeko itu the true knowledge, the true holiness, the true righteousness. Itu kan udah ada ya tadi di PA umum, Bapak Ibu yang ikut, itu kan ada. Tuhan berikan lagi. Artinya apa? Itu nggak bikin kita, ya sudah, kita innernya aja, tapi kita nggak ada otak. Maka kalau kita sudah diperbarui, kita bisa pakai rasio juga yang sudah dibenarkan. Bisa juga pakai metode yang hitung sampai 10. Loh kok tadi kata Bapak nggak boleh, nggak kayak munafik. Nggak, kalau memang itu udah diperbarui, bisa kita lakukan metode seperti itu. Ingat, Allah itu paling utama benerin kita dalam hati dulu, baru kita ekspresikan. Begitu Bu. Jadi ada yang spontan. Saya jarang sih ketemu spontan yang, saya belum ketemu contoh ya yang spontan ya, seperti itu marah-marah spontan itu. Biasanya sih kalau spontan itu, saya lebih melihat prinsip Alkitab itu yang tegur dua mata ya, tegur dua mata. Bahkan psikologi modern tuh baik juga ya, kayak anak remaja dan anak-anak tuh jangan ditegur di depan kelas, mempermalukan, karakternya rusak, tegur dia. Terus zaman sekarang yang pemuda sama ini banyak yang suka tegur langsung, jangan pakai Instagram, jangan pakai status, jangan pakai ini, kan tuh bisa ya, kan elegan gitu, ngerti maksud saya. Kan caranya lebih baik ya, dengan saya sih nggak marah, tapi update status. Nah itu kan juga nggak bagus ya, jadi kita berbicara gitu, atau kita adalah metode-metode yang kita sesuai. Saya prinsip Alkitab ada ya, tegurlah dua mata, tegur maksudnya secara berdua gitu tegur. Kalau perlu ada saksi kita sama-sama. Jadi itu bagus kan, ada di Alkitab ya, disiplin rohani, ada cara menegur. Ya, terus gimana caranya? Kalau kita memang Yakobus ya. Kalau kita kurang hikmat, minta Tuhan hikmatnya gimana. Kadang-kadang kita bergumul, gimana cara negur, banyak saya nggak marah atau gimana, ternyata dia datengin kita. Kan bisa juga ya, itu cara Tuhan. Makanya mintalah sama Tuhan, kalau kita kurang hikmat. Tapi saya rasa yang diharapkan, jangan sampai kita punya paradigma orang Kristen nggak boleh marah. Nah itu yang salah juga. Kan redeem ya, nggak boleh marah, mengasihi Kristus di ini, gereja dibakar. By the way, rumah saya 2 gereja dibakar deket waktu saya 98. Dibakar. Mencekam, tapi ya marah juga. Ya, dalam hal ini papa saya nggak gitu ngerti, papa saya ya kaget, marah. Tapi akhirnya membantu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin? Setengah. Silakan, Miss Lani. Menarik nih Pak. Tadi terbesit di pikiran saya Pak, kan Allah itu kan maha kasih dan juga dia maha adil. Dan ketika kita juga tidak disiplin, dia mendisiplinkan kita dengan caranya Tuhan gitu ya. Dalam konteks ini pekerjaannya, kita kan kalau kayak di sekolah itu kan banyak anak-anak juga kan harus kita disiplinkan mereka gitu, harus kita marahin gitu. Tapi yang sering saya lakukan itu melakukan pastoral care seperti Bapak bilang.
tapi tidak menyerang personalitinya karena itu berbahaya sekali. Jadi saya selalu berpikir ini, tolong dikoreksi ya Pak ya. Kalau kita ada sesuatu memang harus ada keberanian untuk mengoreksi gitu, tindakan gitu. Karena pada dasarnya khususnya kalau kita di Indonesia, budaya kita kan budaya kolektif dan kita cenderung melihat gerak-gerik muka gitu ya, menginterpretasi muka ketika orang bicara daripada konteksnya. Jadi itu sering jadi miss, akhirnya jadi besar-besar gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah dalam kita nih di reform kan Pak, kita gereja kita kan kalau kita lihat kan orangnya kata pendetanya marah gitu kan. Padahal kan sebenarnya saya melihat itu bukannya karena orang reform gitu, bukan gitu Bapak ya. Tapi kan mungkinkah itu karena mungkin pengaruh budaya yang cenderung mengingat wajahnya daripada konteksnya gitu. Kan itu kan, apakah itu kan kalau kita lihat nih kan dengan budaya yang ada di Indonesia ini kan cenderung lembut atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya ketika ada seseorang menegur gitu kan, Bu Vera negur saya di contoh nih gitu kan. Kalau saya lihat wajahnya kan orang kan cenderung mengingat wajah nih gitu, bukan konteksnya gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Di dalam konteks ini ya, saya nggak tahu cara tegur Bapak Ibu gimana, nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tapi zaman sekarang ini, dulu tuh zaman dulu ya, ini saya belajar juga waktu di SCT. Zaman dulu itu orang yang penting konten, yang penting kamu nggak usah pikirin lah, yang penting kontennya tuh gimana. Orang ngomong apa kamu dengerin, mau dia gimana kamu dengerin. Tapi zaman sekarang sudah beda. Kadang-kadang kontainernya itu perlu dipikirkan. Kontainer tahu ya, ada konten kan dalamnya, ada kontainernya. Kontainer makanya kadang-kadang beli iPhone tuh packaging keren ya. Ada suara pak, biar kesannya mewah. Kenapa? Karena dunia mikirin. Ternyata bukan cuma kontennya aja, tapi kontainernya. Maka kalau menegur ya konteksnya kita mesti jelas, dalam suasana yang jelas, konteksnya sesuai. Seperti itu Bu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh ya, tapi prinsipnya itu ada di dalam konten dan konten. Dari kadang-kadang kan kita banyak kena clickbait kan, tahu ya clickbait ya. Kontennya tuh kayak marah-marah, ternyata nggak marah-marah, clickbait supaya naikin. Itu terjadi di dalam fase ini. Ada yang pentingin kontainer, nggak ada konten. Tapi kita yang sudah ngerti harus dua-duanya. Nah jangan sampai terjebak dengan, ya mungkin orang tua itu konten, yang penting kontennya. Ini jangan. Tapi kontainernya juga perlu cara yang bagus, yang elegan, yang baik lah yang sebenarnya. Nah itu perlu kita coba elaborasi lebih jauh ya di dalam hal ini. Saya jujur tidak mengetahui juga karena nggak mengadalami dalam dunia pendidikan anak ya. Cara menegur yang baik, caranya gimana, apakah perlu BK, apa gimana, apakah orang tua dipanggil, saya tidak tahu secara praktikanya seperti itu. Oke ya, sudah. Saya rasa Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami yang layak dimurkai, tetapi sekarang Tuhan boleh beranugerah bagi kami. Kiranya Tuhan juga boleh mampukan kami juga mengampuni sesama kami. Berikan kami kekuatan untuk menangkal, lepas daripada dosa amarah. Biarlah Tuhan juga pimpin kami untuk memiliki amarah yang kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara kalian, supaya melihat kemarahan itu berdasarkan cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.